Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Perkenalkan, saya Ustazah Stefani, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam masa pandemi ini mungkin kita tidak bisa belajar secara langsung, tapi Ustazah berharap Ananda bisa menerima dengan apa yang Ustazah sampaikan walaupun ini hanya melalui daring atau online seperti ini. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas KD 3.1 tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Sejarah singkat Pancasila bahwa pada saat sidang BPUPKI itu telah ditetapkan secara bulat bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia merdeka. Mungkin Anda sudah tahu, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5, sila yang berarti sendi, yang berarti juga batu sendi yang 5. Dan ada juga pengertian yang lainnya, itu pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau pancakrama. Dua pengertian Pancasila secara bahasa Sanskerta itu biasa kita dengar itu dengan kata-kata Pancasila, atau bisa disebut juga dengan batu sendi yang 5, atau dengan pelaksanaan kesusilaan. Contohnya seperti dilarang meminum minuman keras, dilarang berbohong, dilarang mencuri, dilarang berkata-kata kotor atau melakukan kekerasan. Dan di sana mungkin Anda juga sudah biasa mendengar atau juga sudah tahu. Terus sekarang kita bakal membahas tentang menurut Insinyur Soekarno, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno itu pada saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang sekarang dia jadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ya, Insinyur Soekarno mengatakan di sana bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa yang turun-temurun sejak sekian abad yang lama, terpendam bisu oleh budaya barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, tapi artinya lebih luas, sebagai falsafah bangsa Indonesia. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Pancasila ditentukan sebagai dasar negara. Pancasila ditentukan sebagai dasar negara di sini itu untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang politik, sosial, negara, budaya, dan bahan pertahanan. Fungsi dan peranan Pancasila yang seperti kita ketahui, yang pertama ada jiwa bangsa, yang kedua ada kepribadian bangsa, yang ketiga ada sumber hukum, yang keempat sebagai perjanjian luhur, yang kelima sebagai cita-cita bangsa, yang keenam hanya satu-satunya asas yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan fungsi dan peranan yang terakhir itu adalah moral pembangunan. Dan itu sejarah singkat dari Pancasila. Sekarang kita masuk sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Setiap negara di dunia harus mempunyai dasar negara atau fondasi negara. Jika suatu negara sudah mempunyai fondasi, itu sudah ada alasnya atau dasarnya. Dan Indonesia itu menetapkan Pancasila sebagai dasar negaranya. Latar belakang Pancasila itu tidak akan luput dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno meletakkan suatu pemikiran atau pernyataan atau pertanyaan, apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka. Dan di sana para pendiri tokoh kita saat sidang BPUPKI dan PPKI itu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pembukanya alinea keempat, dan ditegaskan juga dalam ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1978. Selain itu juga ditegaskan oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2011
Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental, atau dengan kata lain sebagai dasar negara. Selanjutnya kita akan bahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Dasar negara biasanya disebut juga dengan ideologi. Ideologi berasal dari kata ideo dan logos. Ideo berarti ide, logos berarti pemikiran. Jadi secara harfiah, ideologi itu adalah ilmu tentang pemikiran. Ideologi sendiri berarti cita-cita, keyakinan, kepercayaan yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam suatu bangsa. Dengan adanya ideologi yang jelas, maka suatu bangsa sudah dapat atau sudah memiliki pedoman untuk memecahkan segala permasalahannya, baik itu dalam segi bidang apapun. Pandangan hidup suatu bangsa itu sangatlah penting dalam menjaga kelestarian bangsanya. Jadi Pancasila dianggap oleh para pendiri bangsa kita memiliki nilai yang paling baik, nilai yang lebih tinggi. Dan dengan waktu yang lama dan pemikiran yang dalam, Pancasila telah dipilih menjadi pandangan hidup dasar negara bagi Indonesia. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup sudah termaktub itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sekarang kita sampai nih ke pembahasan yang paling akhir, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita bisa tilak balik ke belakang lagi ya. Pancasila sebagai dasar negara itu berarti dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup itu berarti dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam berkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, terus ideologi bangsa, literatur dalam pola kehidupan bangsa dan kenegaraan Indonesia. Oke, untuk pembahasannya mungkin hanya sampai ini untuk pertemuan pertama kali ini. Nanti bisa kalian lihat sendiri lebih jelasnya itu di buku paket kita. Di sana lebih dijelaskan bagaimana apa itu yang sebagai jiwa bangsa, apa itu yang sebagai pedoman hidup, perjanjian luhur. Ananda tadi sudah dijelaskan tentang KD 3.1 tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Yang menerangkan tadi di sana Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan itu bisa Ananda lihat dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berlingkungan, apakah itu sesuai dengan ideologi kita atau tidak. Untuk di rumah, Anda bisa mengerjakan UK1 dan UK2 pada LKS-nya, bisa melihat sampai mana Anda mengerti dengan arti dan kedudukan fungsi dan Pancasila ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.